Halo, selamat datang kembali di channel Al Teknisi. Jangan lupa like dan subscribe dan share, untuk komentar silahkan tombol kolom komentar bagian bawah, dan untuk menonton uploadan video baru dari Al Teknisi silahkan tombol lonceng sampai berdering, dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Al Teknisi. Di sini saya akan membahas cara kerjanya Magicom ya. Dan semua cara kerja sistem komponen yang ada di dalam ya, termasuk elemen atau lab switch-nya. Oke, pertama kita jelaskan ya, mulai dari cek itu bahasa Indonesianya itu pemanak ya. Kalau warm gitu pemanas. Dan ini untuk bagian tombol depannya ya. Kalau ditaruh ke bawah pemasak, terus nanti bisa otomatis ya. Kalau sudah panas, sudah masaknya itu sudah selesai, baru beralih ke bagian pemanas ya. Pemanas ini ada dua macam ya, dua macam elemen, dari titik depannya, terus ada juga di bagian samping ini ya. Terus ada elemen yang bagian bawah. Kalau tidak menggunakan samping, biasanya itu menggunakan bagian bawah ya. Kalau kita bongkar nanti tahu ya. Dan untuk jenis-jenis elemen itu seperti ini. Bentar. Seperti ini ya. Ini bagian elemen atas ya. Ini bisa dikupas, terus ada lemnya, lalu ditempelkan. Terus yang bagian ini adalah elemen bagian samping ya, atau disebut juga warming element yang bagian samping untuk melingkar. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Ini kata pemiliknya, rujaknya nasinya basah ya. Bagian atas itu terlalu banyak air hingga terjadi basah atau bau ya, seperti itu. Oke, saya singkat ya videonya, tapi sebelum saya bongkar saya jelaskan dulu. Ini ada sebuah sekrup di, biasanya itu kalau belum terbongkar tertutup hologram ini ya. Ini kan sudah pernah dibuka, jadi hologramnya sudah rusak. Saya singkat ya videonya, nanti saya jelaskan cara rinci untuk kerusakan, semua kerusakan yang terjadi pada Magicom ya. Oke, saya singkat. Setelah saya bongkar, nanti saya jelaskan ya. Seumpama terjadi kerusakan, ini kelihatan dari bawah ya. Dan ini namanya lab switch. Ini ada 3 pin ya, bisa dibilang otomatis. Terus di sini juga ada jegring internal ya, seperti ini yang ditanam di dalam plat ini. Kalau kita lepas itu ada jegringnya. Seumpama bagi kami ini tidak ada aliran, maksudnya listriknya tidak bisa masuk, biasanya sering terjadi putus ya bagian sini jegring ini. Terus yang ini namanya catch header, atau bisa dibilang termostat Magic atau
magnet, karena ini pemanas ini dimainkan sebuah magnet ya. Kalau kalian bongkar, di dalamnya itu ada magnetnya. Dan LED switch-nya ini dimainkan dari termostat ini ya, sehingga kalau terjadi pemasakan sudah selesai atau pemanaknya sudah selesai, baru akan ke posisi penghangat seperti itu. Dan untuk cara kerja dari keseluruhan ya, mulai dari elemen bawah atas, terus ada juga elemen yang samping. Di sini saya buatkan sebuah skema ya, bentar biar kalian paham. Seperti ini ya skemanya, saya jelaskan cara kerjanya mulai dari LED sampai elemen bawah. Ini masuk pada konektor ya, tegangan 220 volt. Kelihatan. Terus masuk sini, di sini kan ada resistor 1 dan resistor kedua. Seperti ini. Terus ini simbol dioda 1 dan ini dioda 2. Kemudian ini LED 1 dan ini simbol LED 2. Dan ini untuk shock, terus yang satu untuk warm ya. Seperti ini ya. Ini cara kerja yang saya kasih skema ini, kerjanya di bagian sini ya, bagian depan sini. Jangan dimainkan dari sini. Terus ini di sini ada 2 LED shock sama LED warm ya. Untuk permainan di sini, ini dimainkan dari termostat magnet ya, dari tengah sini. Seperti ini cara kerjanya. Untuk skemanya, terus yang dari tegangan 220 ini, dan satunya itu masuk ke bagian LED switch. Ini bisa bermain ya, karena ini dimainkan dari sini, dari magnet ini. Biasanya posisinya seperti ini ya. Tadi sudah saya jelaskan, seperti ini, dimainkan dari sini. Jadi ini bisa berubah ya. Cuma jawabnya sudah selesai. Ini akan berubah secara otomatis, pindah ke sini. Seperti ini. Pindah ke bagian warm ya. Terus jalurnya dari sini, setelah LED switch ini langsung menuju pada elemen bagian bawah ini ya, elemen yang pemasak ini, bagian bawah ini. Ini simbol elemen. Terus masuknya ikut sini ya, tegangan dari listrik jatuhnya. Terus di sini ada LED ini menunjukkan ikut dalam permainan ini ya, LED switch ini. Jadi ini kalau pindah, bagian LED ini akan pindah, ini yang menyala. Terus kalau ini posisi di bawah, LED ini bagian shock ini yang menyala. Seperti ini cara kerjanya ya. Dan untuk dipahami lagi, untuk yang elemen bagian tengah ya, bagian tengah, kalau kita lihat dari sini, ini bagian tengah sini melingkar. Terus ada lagi yang biasanya itu ditaruh di bawah sini ya, dibaut, dicekur di sini, bentuknya kotak, nanti saya gambarkan.
Ini saya jelaskan bagian elemen tengah ya. Elemen tengah itu melewati sebuah termitor ya, bimetal atau bisa termostat bimetal. Bentuknya seperti ini. Ini di sini ada ukurannya ya. Kelihatan ya. Ukuran 80. Ada juga 85. Ini ukuran untuk suhu panas ya. Secara otomatis pemanasnya itu bisa, kalau sudah melebihi dari kapasitas ini akan turun ya. Terus kalau belum, masih proses dalam pemanasan ya, seperti ini cara kerjanya. Ini posisinya di bagian sini ya, bagian sini ini. Juga melewati lab switch ini ya, untuk satunya. Terus masuk ke termistor atau termostat bimetal ini. Terus outnya masuk ke pada elemen samping. Elemen samping ini melingkar di bagian sini ya, bagian sini. Elemen samping ini terus ada sebuah mainan LED yang menunjukkan kalau pemanasnya sudah mulai bekerja, seperti itu. Ini akan bekerja pada LED ini ya, pada LED warm ini. Simple ya, kelihatan kan? Dimainkan, semua dimainkan dari sini, dari LED switch ini. Dan untuk elemen yang atas ini tidak mengikuti ini ya, dari sebuah LED switch ini. Langsung dari sini, yang satunya masuk listrik, satunya ikut permainan ini, bagian samping ini. Ini sebenarnya sini ya, ini salah ya, masuk sini. Nah, seperti ini. Jadi ikut main sini. Ini tidak samping ya, kalau ada logo seperti ini atau simbol seperti ini. Melewati maksudnya ini. Berarti elemen yang bagian atas tutup ini, bagian tutup sini ya biasanya. Ini tidak mengikuti suatu permainan dan juga tidak mengikuti LED. Ini sistem kerjanya hanya mengikuti pada warm ini ya, posisinya. Dan juga tidak mengikuti pada termistor bimetal ini, seperti ini. Dan untuk yang LED switch-nya ini bentuknya seperti ini ya. Jadi posisinya dari, kalau kita balik dari sini ya, lihat ini ya. Kalau posisi dari bawah bentuknya seperti ini. Ini untuk sekurup biasanya, ini juga untuk sekurup. Terus ini tegangan listrik AC. Terus ini keluar pada warming elemen, terus heating elemen itu masuk pada tengah ini ya, bagian tengah ini, pemasak, seperti itu. Kurasa kalian paham ya untuk skema atau jalurnya, proses kerjanya, atau mulai dari tegangan listriknya. Terus di sini saya jelaskan cara mengecek ini ya, termometer. Ini kalau mati itu kalian gunakan multitester analog. Kalau mati ini tidak menunjukkan nilai ya. Nah, seperti ini. Ini kan masih bagus. Kalau mati tidak menunjukkan. Biasanya itu tidak bisa full atau sudah mulai kurang kapasitasnya.
itu menunjukkan rusak seperti ini. Dan untuk kalau nasi terlalu kering ya, terlalu kering, biasanya ini kan dimainkan dari sini ya. Bisa Anda ganti ukuran yang paling rendah ya. Ada yang ukuran 65 atau 70 ya. Kalau seumpama masih basah, cari yang ukuran 90. Ini, ukuran 90 atau 95. Seperti itu untuk untuk pemanas ya. Seumpama terlalu kering Anda cari atau Anda ganti ukuran yang paling rendah. Dan untuk permasalahan seumpama ini sudah Anda ganti terus masih basah, berarti yang rusak pada elemen yang bawah ini ya, yang melingkar sini, mungkin sudah mulai melemah. Bisa Anda ganti yang baru. Seumpama nasi basah atau bagian atas, Anda ganti elemen yang tutup atas ya, yang tutup atas ini. Ini kalau kita bongkar nanti kelihatan ada elemennya di dalam sini ya. Ini ada elemen kotak yang menempel di tutup ini. Dan ini ada sebuah magnet ya. Kalau magnet itu kena panas, jadi daya pekatnya itu berkurang ya. Semakin berkurang akhirnya terjadi proses otomatis ini akan berpindah ya, bermain atau berpindah seperti itu. Seumpama pemasaknya ini tidak bisa normal, bisa Anda ganti termostat ini ya, magnet ini dan bagian tengah. Untuk melepasnya Anda cengkel dari bawah sini, nanti dicabut dari sini ya, dari dalam dilepas. Nanti cara masuknya juga sama seperti ini. Biasanya ini kalau di toko bisa diganti, seumpama pirnya masih bagus, bisa Anda ganti di bagian sini ya. Ini dilepas seperti ini. Ini ada 3 pengunci, bisa Anda ganti atau beli yang bagian tengah, bagian magnet. Terus untuk mengembalikannya Anda kunci lagi seperti ini. Paham ya? Kalau elemen yang bawah ini jarang rusak ya. Kalau rusak itu terjadi jeglek atau listrik seperti itu. Seumpama ini putus, sering kalau ini rusak pasti ini putus. Maksudnya itu sekringnya ini ya, internal ini bisa putus. Dan untuk memastikan cara mengecek elemen, ini kan kerusakannya ada di bagian nasi basah, bagian atas ya. Kalau yang rusak elemen yang bawah itu pasti yang basah di bagian bawah. Saya buktikan, di sini saya buktikan ya, bentar, biar kalian paham. Untuk memastikan elemen yang atas itu sudah melemah atau sudah rusak atau mungkin kabelnya sudah ada yang putus ya. Saya bongkar jalur, saya cari jalur yang bagian elemen atas. Lihat ini ya, ada 2 kabel, ini elemen dari atas. Yang satu masuk dari sini, yang satu ini ya, terus yang satunya langsung ke bagian posisi elemen tengah, elemen bawah. Kita bongkar ya, biar kita bisa memastikan kabel kecil untuk elemen yang atas.
ini ya, antara ini Anda lepas juga tidak masalah, nanti Anda kembalikan lagi. Tapi untuk mengeceknya biar kerja kalian singkat, cukup Anda masukkan seperti ini ya. Tetap taruh di kali 10 atau kali 100 juga enggak masalah. Normal ya. Kemudian yang satunya masukkan ke dalam, terus yang satunya ini kita sampaikan ke sini ya. Lihat, enggak menunjukkan angka atau nilai. Terhubung ya. Kalau kita taruh di kabel elemen tidak terhubung, berarti ada elemen yang atas putus atau sudah rusak ya. Untuk memastikannya seperti ini, tidak menunjukkan angka. Dan untuk kabel merah sama hitamnya bisa Anda balik-balik, tidak masalah ya. Tidak ada nilainya atau tidak terhubung. Oke, saya bongkar bagian tutup atas biar kalian tahu, kita pastikan apakah kabelnya yang putus atau elemennya yang sudah rusak ya. Oke, setelah saya bongkar bagian tutup atasnya, ini sudah saya lepas ya. Ternyata di sini, lihat ini ya, ini sudah saya lepas. Tadi saya taruh seperti ini, lihat ini putus ya dari sini, terus ini kelihatan kabel dari dalam seperti ini ya, putus. Terpaksa kita ganti elemen yang baru ya. Kalau kita sambung biasanya itu bisa putus lagi di bagian sini ya, soalnya tutup ini kan bergerak melipat, pasti terjadi putus lagi kalau kita sambung. Sering saya mengalami kayak gitu ya. Oke, bentar saya ganti elemennya, saya singkat videonya. Ini elemen yang atas, untuk mempermudah bisa Anda lepas kedua skrup ini ya. Kita bongkar, bentar. Setelah Anda lepas bagian elemen yang atas ya, sudah mulai ini sudah terlalu lama ya, jadi tidak bisa melekat seperti ini ya bentuknya. Cukup Anda bersihkan yang kelihatan terkelupas ya. Oke, setelah kita bersihkan yang kelihatan terkelupas saja ya, untuk lemnya tidak usah dibersihkan karena masih melekat erat. Posisikan seperti ini ya, ini harus kabelnya harus pada insel tutup ini ya. Pastikan di posisi tengah. Oke, cara kerjanya seperti ini. Kita lepas dulu seperti ini, kemudian posisikan di tengah, kemudian Anda tekan di bagian tengah ya, di pinggir-pinggir elemen seperti ini. Kemudian tekan lagi di bagian elemen luarnya, harus betul-betul menempel ya elemen ini, jangan sampai ada celah-celah yang tidak menempel, biar awet ya.
seperti ini ya cara memasangnya. Oke, sudah terpasang, kemudian kita kembalikan ya. Kemudian kita posisikan kabelnya dari sela-sela ensel ini ya, ensel tutup ini. Saya singkat videonya. Oke, setelah Anda tutup kembali, untuk menyambungnya pesan saya jangan disolder ya, soalnya posisi dalam sini adalah tempat suhu panas ya, kuatirnya timahnya meleleh. Cukup Anda gunakan sulasi bakar seperti ini. Untuk menyambungnya seperti nyambung biasa seperti ini ya, jangan disolder. Ini pengalaman saya ya. Seperti ini. Kemudian kalian bakar ya. Ini sudah aman ya, nanti taruh di bagian bawah sini. Dan untuk satunya lagi ya sama ya, cara menyambungnya jangan disolder, kita sambung langsung aja, kabel ketemu sama kabel ya, seperti ini. Posisikan di tengah, kemudian kalian bakar. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek lagi bagian bawah. Oke, setelah terpasang semuanya, kita coba ya. Kita nyalakan. Kemudian Anda buka, nanti Anda tekan ya, atau Anda raba seperti ini, nanti terasa panas ya. Bentar, saya colokkan. Ini akan menyala ya, ada LED-nya ini. Kelihatan ya, menyala. Untuk memastikan elemen yang bagian bawah kalian tekan pakai ini ya, seperti ini. Kemudian ini Anda tekan ke bawah seperti ini. Nah, menyala ini seperti ini. Kita tunggu berapa menit atau bisa Anda raba seperti ini. Ini akan terasa panas, mulai panas ya, normal. Dan untuk di sini touchpadnya juga tidak menyala. Kalau ada tegangan yang masuk pada bodi, touchpad ini menyala ya, bisa nyetrum. Oke, mulai panas. Kemudian bisa Anda raba di bagian samping sama tutup atas ini ya. Mulai panas ya, terasa ini panas. Ini juga hangat, maksudnya itu hangatnya itu terlalu lama kalau di bagian tutup. Dan di sini ini LED-nya kalau sudah over ini seharusnya menyala ya. Berhubung ini LED-nya mungkin putih ya, tadi saya tidak mengedep ya, nanti saya bongkar dari sini ya, saya ganti LED-nya biar tahu, biar senang orangnya. Dan untuk kerusakan LED-nya tadi yang biru ya, yang bagian pemanas ini,
saya bongkar biar kalian tahu isi dalam komponen di bagian depan. Oke, saya singkat videonya. Oke, sudah saya lepas. Dan untuk R-nya tadi belum saya jelaskan ya. Ini terukur 100K, 100 kilo ya. Ini genre pembatas LED ini ya. Coba LED-nya itu tegangan 3 volt. Ini pembatas genre-nya ini juga 3 volt. Seperti itu. Kelihatan ya. Yang tadi yang tidak menyala di bagian sini ada tulisan warm, terus ini jok yang rusak LED ini. Saya ganti dulu. Setelah pergantian LED, kita coba nyalakan. Menyala ya. Merah, menyala, hijau. Oke, saya pasang lagi. Saya singkat videonya. Kita tutup kembali ya, kita coba lagi, kita lihat ya. Menyala ya. Merah, hijau. Merah, hijau. Dan untuk saya jelaskan lagi ya, seumpama tidak ada tegangan masuk dari konektor ini, Anda cek biasanya ya sering terjadi di bagian led switch ini ya. Ini sering rusak ya, atau otomatisnya ini sering rusak soalnya tegangan tinggi ya, ada 20. Bermainnya di sini, bagian ini. Bisa dipahami ya. Dan untuk jenis rechoker itu bukan maksudnya nggak ada penghangat ya, cuma untuk bagian pemasak atau pemanak nasi ya. Kalau di sini kan ada 2 macam, jok pemasak nasi atau pemanak nasi, terus warm ini adalah penghangat atau pemanas. Jangan di skip ya videonya biar kalian paham, khususnya bagi para pemula untuk memperbaiki Megacom atau rechoker. Sama, cara kerjanya sama, cuma beda 2 faktor ya, pemanas sama pemasak. Oke, sekian dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan khususnya bagi para pemula. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.